ini kita belum pernah ya tentang kalau di matematika itu tentang ini ya, apa namanya, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan juga sistem persamaan kuadrat. Itu sama aja ya nanti ya. Oke. Kira-kira masih ingat ya persamaan kuadrat Masih. tentang ininya? Jadi kan kalau fungsi kuadrat itu kan bentuknya kuadrat gini ya. Jadi ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nanti kalau mau mencari faktor-faktornya tinggal kita pakai pemfaktoran atau pakai ini ya, apa namanya nih, rumus ABC. Kayak gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita pengen tahu jenis-jenisnya, berarti kan kita bisa mencari yang namanya nilai diskriminan ya. Diskriminan itu kan nilainya adalah b kuadrat min 4ac. Nanti kalau misalkan diskriminannya kita dapatkan lebih besar sama dengan 0, artinya berarti mempunyai dua akar real ya. Kalau lebih dari 0 berarti akar real berlainan. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti memiliki dua akar real yang sama. Tapi kalau D-nya kurang dari 0 maka memiliki namanya adalah akar real yang imajiner ya. Jadi tidak punya akar-akarnya. Nah, kalau akar-akarnya real positif itu kan berarti sifatnya nanti adalah D-nya positif, terus X1 plus X2-nya juga positif, X1 kali X2-nya juga positif ya. Kalau akar-akarnya dia real sampai negatif, berarti D-nya positif, tapi jumlah akarnya adalah negatif ya. Karena kan minus kurang minus kan minus kurang ya, minus tambah kurang minus kan berarti jadinya negatif. Kalau hasil perkaliannya adalah positif. Kalau misalkan akar-akarnya berkebalikan, berarti kan nanti nilai ininya ya, D-nya lebih besar sama dengan lebih besar 0. Terus berarti kan kalau kebalikan berarti X1 itu sama dengan 1 per X2. Ataunya A sama dengan C ya nanti ya. Kalau akar-akarnya saling berlawanan, berarti D-nya lebih besar dari 0. Nah, tapi kan di sini nanti X1 sama dengan min X2 ya. Atau B-nya sama dengan 0. Nah, ini masih ingat ya kira-kira ya. Ini yang gampang sih di matematika. Tapi dia berkesinambungannya kemana-mana nanti. Kalau jumlah akar-akarnya, rumusnya kan min B per A. Hasil kali akar-akarnya adalah C per A. Kalau selisih akar-akar nanti adalah akar D per A ya. Terus nanti bentuk-bentuk simetri. Oh, mau catat dulu. Yang jumlah akar. Nggak apa-apa, nanti saya kirimin ininya. Yang selisih akar D-nya itu diskriminan. Ya, D-nya itu diskriminan ya. Ya, Kak. Oke. Terus kalau nanti ada bentuk simetri ya, dari akar-akar persamaan kuadrat itu kan, kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat nanti jadinya bentuknya seperti ini ya. X1 plus X2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2. Itu. Jadi ini bentuk-bentuk simetrinya ya. Yang mungkin nanti kalau di soal tuh biasanya mungkin ada kayak gitu. Terus kalau pengen juga menentukan persamaan kuadrat baru, ya ini sebenarnya rumusnya sih sebenarnya adalah
yang ini aja ya, X kuadrat min alfa tambah beta kali X tambah alfa kali beta sama dengan 0 ya. Kayak gitu. Ini rumus dasarnya ya, rumus dasarnya. Tapi kalau misalkan nanti katanya persamaan kuadrat baru dengan akar-akar N lebih dari akar-akar samaan kuadrat adalah, jadi kalau ini mungkin misalkan kalau yang ini adalah X1 plus 2, X2 plus 2 gitu ya. Jadi ini langsung rumus cepatnya sih. Kalau yang ini N kali berarti misalkan 2X1, 2X2. Jadi maksudnya akar-akar baru itu misalkan kayak gini. Misalkan ada fungsi kuadrat ya, X kuadrat min 4X plus 4 ya. Jangan ini deh. Ganti. X kuadrat min 3X min berapa ya? Min 18 deh ya. Berarti kan nanti ininya adalah hasil kalinya jadi min 18 kan berarti 6 kali 3 ya. Nanti hasil penjumlahannya adalah min 3. Berarti kan min 6 plus 3 ya. Berarti ntar X1-nya adalah 6, X2-nya adalah min 3. Nah, kalau misalkan akar-akar baru ya, misalkan tadi ya yang kalau dijumlahkan misalkan plus 2 gitu. Nah, nanti bentuknya mungkin bisa seperti ini. Jadi ntar kalau ini langsung rumus jadi sih. Kalau yang dikasih sini rumus jadi ya. Jadi X N-nya adalah 2 ya. X min sorry. Kalau A-nya kan 1, berarti X min 2 kuadrat ditambah min 3 X min 2 min 18. Nah, kayak gini ya kira-kira ya. Itu kalau misalkan dia bentuknya seperti itu. Nah, tapi ntar kira-kira gitu. Ntar mungkin ada contoh lainnya ya. Kebayang ya kira-kira ya? Kalau yang bawah itu penyelesaiannya gimana, Kak? Yang mana? Yang ini? Yang paling bawah ya? Kalau yang ini kan berkebalik. Oh, penyelesaiannya. Berarti kan tinggal X min 2 dikuadratin kan jadi ntar X kuadrat min 4X plus 4. Ini kaliin ya. Nanti min 3X. Min 3 kali min 2 berarti plus 6. Min 18. Sama dengan 0. Jadi ntar X kuadrat min 4X min 3X berarti min 7X ya. 4 tambah 6, 10. 10 kurang 18 berarti min 8. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi nanti misalkan kalau kita faktorin lagi kan, jadi X-nya ini adalah berarti min 8 itu kan berarti 2 kali 4 atau 8 kali 1 ya. Tapi lebih cocok kan 8 sama 1 ya. Karena di sini dijumlahin min 7. Berarti ini min, ini plus ya. Berarti ntar X1-nya 8. X2-nya adalah min 1.
Itu sama kita tadi nih. Berarti kan kalau 6 tambah 2 kan 8 ya. 6 tambah 2 8. Min 3 tambah 2 berarti min 1 ya. Nah, jadi kayak gitu kira-kira. Ini namanya adalah akar-akar dari persamaan baru. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Coba ya kita lihat soalnya, contoh soalnya. Oke, misalkan di 2019 ya. Jika A dan B akar-akar persamaan X kuadrat min A plus 3X plus C sama dengan 0, dan nilai B kuadrat sama dengan A plus 10, ditanya adalah berapakah nilai C kuadrat plus C ya. Nah, kayak gini pertama. Pertama kebayang dulu nggak? Mm-mm. Jadi A sama B itu adalah Berarti ini ya. A-nya belum ya? A sama B itu adalah akar-akarnya ya. Berarti A itu kan sama aja kayak X1, B itu sama aja kayak X2. Hmm. Berarti kita bisa cari dulu ya, misalkan A plus B itu sama aja sama dengan kayak min B per A ya. Hmm. Ini kan bentuk persamaannya adalah X kuadrat min A plus 3X. Nah, ini hati-hati jangan bingung ya. Nanti nilai A-nya kan 1 ya. A-nya 1. Hmm. B-nya ini kan ini ya. Min A A plus plus 3. C-nya itu C ya. Berarti kini kita bisa Oh, dapat. tandanya ikut ya, Kak? Tandanya tuh ikut ya? Kalau misalnya kayak B Kalau itu min A plus 3 gitu. iya, tanda ininya ngikut juga. Berarti kan A plus B itu nanti min B per A ya. Jadi min dalam kurung min A plus 3 gitu. Nanti kan jadi plus ya. Per 1. Min kali min positif. Berarti jadinya adalah A plus B sama dengan A plus 3 ya. Hmm. Berarti kita dapetin nanti B-nya adalah sama dengan 3. Oke? Oke. Dibilang kan B kuadrat sama dengan A plus 10 ya. Hmm. Berarti nanti hasilnya 3 kuadrat kan 9 sama dengan A plus 10. Jadi kita tahu nilai A ya. Plus 10. Jadi 9 kurang Iya. 10 sama dengan A. Berarti min 1 sama dengan A. Berarti A-nya adalah sama dengan min 1. Min 1. Oke. Selanjutnya kalau A kali B, ya kan, atau X1 kali X2 ada rumusnya C per A ya. Hmm. Nah, berarti nanti ini, tadi kita dapat A-nya min 1, B-nya adalah 3. Nah, nilai C-nya kan C ya. C per A-nya tadi adalah 1 ya. Berarti nanti min 3 sama dengan C. Sehingga kita dapat nilai C-nya adalah min 3. Artinya berarti nanti nilai C kuadrat plus C, kita nggak masukin deh. Min 3 kuadrat berarti 9. Plus min 3 berarti min 3 ya. Nanti sama dengan berarti 6. Berarti jawabannya nanti yang B.
Itu kira-kira. Catat buat Kak. Catat ya. Tapi kebayang nggak? Iya ya, kebayang. Pokoknya pakai rumus yang apa sih namanya, ax kuadrat plus bx plus c, terus abc gitu kan. Terus pertama a plus b untuk nyari yang b-nya. Betul. Ya udah, terus disubstitusi aja. Jadi terus ketemu a-nya. Terus kalau c itu pakai yang kali Iya. ya, rumus kali. Ini karena mirip-mirip jadinya bikin pusing sih, tapi hati-hati ketuker sih jatuhnya. Kenapa kalau yang c kali yang nyari b plus? Emang gitu kan tadi rumusnya. Kalau yang X1 plus X2, rumusnya kan adalah min B per A ya. Oke. Ini sebenarnya kamu hafalin sih. Kalau X1 kali X2 adalah C per A. Pokoknya awalnya tuh selalu ax kuadrat plus bx plus c kan, Ya, betul. Jadi step pertamanya. kita bisa cari nilai A, nilai B, sama nilai C ya. C-nya tuh satu ya, Pak? Apa C? C-nya kan C ya. Di sini kan kita tahu A-nya 1, B-nya tadi min A plus, ya min A dalam kurung A plus 3, C-nya adalah C. Jadi kita masukin nih. Ini kan karena A sama B adalah akar-akarnya, jadi kan A itu adalah X1 ya. B itu adalah X2 gitu. Jadi emang agak sedikit merancukan nanti pengerjaannya gitu. Tapi ya emang itulah soal.
Oke, paham? Oke, udah Kak. Oke. Mencoba nomor 29. Sama kan Kak caranya? Ya, sama. Kan A dan B adalah akar-akarnya, nanti kamu prosedurnya sama kayak gitu. Kak, yang P itu apa sih? Yang P itu kan nilainya ini ya, si C ya. Tapi P plus 13 itu C ya. Oh, oke, oke. Jadi kalau kamu lihat sini nilai A-nya 1, nilai B-nya min 13A, nilai C-nya adalah P plus 13. Oke. Hmm.
Kak, kalau A plus B-nya 13, A berarti B-nya 13. Ya, enggak dong. Ini A-nya bisa pindah ya. Jadi ntar B sama dengan 13A kurang A berarti 12A ya. Oke. Terus langkah selanjutnya tuh yang P plus 2B, Kak. Bisa A kali B dulu kali ya. A kali B kan berarti P per 13. P plus 13 ya. Iya. Oke. Ini mungkin selanjutnya P-nya bisa kita 2B-nya bisa kita pindahin ya. Gini kan. Berarti ntar kita masukin ke sini nih. A kali B sama dengan P-nya kita ganti min 25 min 2B plus 13. Nanti B-nya kita ganti lagi sama 12A ya. A kali 12A. A kali 12A. Min 25 tambah 13 berarti kan min 12 ya. Terus min 2 kali B-nya 12A ya. Gitu. Berarti jadi 12A kuadrat. Sama dengan min 25 min 2B. B-nya diganti 12A lagi. Iya, betul. Min 25. Min 2 kali 12A gitu, Kak. Iya, min 2 kali 12A. A plus 13. Berarti 12A sama dengan min 25 min 24A plus 13.
Min 25 tambah 13-nya dihitung aja. Hitung. Kan jadi min 12 ya. Oke. Bagi 12 aja kan ya nggak bisa. Ya, bagi 12 juga bisa. A kuadrat plus 2A plus 1. Nah, nanti ini nih ya, difaktorin ya. Oke. Berarti A-nya min 1. Oke, A-nya min 1. Berarti kita bisa dapat ininya ya, B-nya ya. Masukin B-nya ke sini ya. B-nya 12 kali. Jawabannya berapa? 11 ya? Iya, 12 kali. Berarti min 1 tambah 12 ya. 12 kali min 1. Ya, ntar jawabannya yang 12. Oke, kayak gitu kira-kira. Paham? Paham. Kak, ini B kan sama dengan 12A. Nah, A-nya min 1. Berarti 12 kali min 1. Ya, betul. 12 kali min 1. Emang 11. Ya, berarti kan nanti A-nya min 1. Kan ditanya A min B ya. Berarti min 1 dikurang Oh, min iya, 12 iya. ya. Iya. B. Oke. Oke, kita coba nomor 31 ya. Di sini kalau 31 ini nganalisis ya. Himpunan bilangan K sehingga persamaan X kuadrat plus 2K-1 kali X ditambah K plus 5 sama dengan 0 memiliki setidaknya satu akar real yang positif. Artinya kemungkinan X1-nya positif, X2-nya adalah negatif ya. Betul nggak? Kenapa gitu, Kak analogi? Ya kan kalau memiliki satu akar real positif berarti satu yang akarnya positif ya. Oke. Ya kan? Positif sama nanti ininya. Tapi oke. Tapi kita bisa mulai dari yang diskriminan dulu ya. Kalau punya akar-akar real berarti kan diskriminannya adalah D lebih besar sama dengan 0 ya. Ya kan? Karena kan tadi kalau di atas kan gitu ya. Nah, D lebih besar sama dengan 0 artinya memiliki dua akar real ya. Gitu ya konsepnya ya. Jadi kita bisa hitung dulu diskriminannya. X kuadrat plus 2 kali K min 1
X plus K plus 5. Oke, kita bisa tahu dulu A-nya kan 1 berarti ya. A-nya 1, B-nya yang ini ya. 2 dalam B-nya kurung 2 K-1, C-nya K plus 5 ya. Berarti kita bisa hitung ntar B kuadrat min 4AC ya. Lebih besar sama dengan 0. B-nya kita masukin ya. Berarti kan ini dikuadratin ya. 2 kali 1 kuadrat. Iya. 2 kuadrat kan 4 ya. Berarti 4. K-1 dikuadratin kan nanti jadinya K kuadrat min 2K plus 1 ya. Dikurang 4 kali A-nya 1. Dikali lagi C-nya adalah K plus 5 ya. Lebih besar sama dengan 0. 4-nya kita masukin, jadinya kan ntar 4K kuadrat ya. Min 8K plus 4. Ini min 4K. Min 4 kali 5 berarti min 20. Lebih besar sama dengan 0. Oke, jadinya nanti 4K kuadrat. Min 8, min 4 berarti min 12K ya. 4 dikurang 20 berarti min 16. Oke, ini bisa kita bagi 4 semua ya, coba ya. Jadinya K kuadrat min 3K min 4 ya. Berarti nanti K-nya bisa kita faktorin kan? Kalau ini hasil kalinya jadi min 4 dijumlahkan min 3. Berarti 4 sama 1 ya. Berarti ini min, ini plus ya. Berarti ntar K-nya adalah plus 4. K-nya adalah min 1 ya. Kalau lebih besar sama dengan 0 kan berarti ntar jadinya pakai atau ya. Berarti ntar yang lebih kecil kan berarti K kurang dari min 1 atau K lebih besar sama dengan 4. Oke, di sini kalau kita cari yang cocok di A udah cocok ya. Iya ya. Ini cocok nih kalau kita bisa lihat ya. Berarti jawabannya nanti yang A. Gitu. Kalau mau pakai ini mungkin kan kayak istilahnya nanti X1 kali X2. Berarti kan kalau plus kali min berarti kurang dari 0 ya. Jadi ini kan ntar C per A ya. Berarti K plus 5 kurang dari 0 gitu kan. Per 1 ya. Tapi kan berarti ntar K-nya adalah kurang dari min 5. Kalau dibikin persamaan kan jadi nanti min 1. Min 5. Min 1, 4 ya. Kalau K-nya lebih besar dari 4, berarti ini ke kanan. Kalau K-nya kurang dari 1, berarti ini ke kiri. Ini K-nya kurang dari 5 juga berarti ke kiri ya. Nah, tapi ya artinya berarti kan tetap K-1 ya, kalau yang cocok ya dari jawabannya ya. Berarti 31 nanti jawabannya yang A. Seperti itu kira-kira. Kebayang? Kebayang. Tapi lebih cepet yang X1 kali X2 dong. Kayak gitu ya.
Ada Aku pertanyaan? nyatet, Kak. Oke. Nggak, belum. Sambil nyatet sih. Saya ke toilet bentar ya. Kita break Iya, dulu iya. lah 3 menit. Oke, udah? Itu yang terakhir itu yang K sama dengan 4, itu kan disimbolin K lebih dari sama dengan 4. Sedangkan K yang min 1 tuh K lebih kecil sama 1. Iya, Itu buat menentukan simbolnya. kalau lebih dari sama dengan kan begitu ya patokannya ya. Kamu tahu rumusnya nggak di pertidaksamaan? Kalau pertidaksamaan kira-kira begitu tuh. Bingung ya? Apa lupa? Lupa dan kayak takut kebalik-balik gitu loh Kak, masih simbolnya. Nah, kalau yang kurang dari itu dia, kalau ininya kurang dari ya, jadi ntar bikin gini.
Nah, ini kalau yang kurang dari ya. Misalkan ini kurang dari sama dengan 0, berarti bentuknya seperti ini. Tapi kalau lebih dari, bentuknya nanti pakai atau ya, ada ataunya nih. Jadi yang ini kurang dari sama dengan nilai terkecilnya, atau ini lebih besar sama dengan nilai yang terbesarnya. Kira-kira seperti itu. Oke, Kak. Ada pertanyaan? Ya gitu ya. Oke. Oke. Kalau udah kita lanjut ya. Kita lanjut ke fungsi kuadrat ya. Oke, nah fungsi kuadrat ini nanti kita ngomongin tentang masih di persamaan kuadrat, tapi bentuknya adalah dia ini ya, lebih ke grafik-grafik ya. Jadi kalau fungsi kuadrat itu kan bentuk grafiknya itu adalah nanti ada namanya titik puncak ya. Titik puncak itu adalah berarti titik di mana dia mengalami ekstrim. Jadi ekstrimnya nanti apakah minimum ataupun dia maksimum. Rumus untuk mencari nilai X-nya itu rumusnya adalah min B per 2A. Kalau nilainya nanti Y-nya adalah sama dengan min D per 4A ya. Terus sifat-sifatnya gimana? Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat itu, kalau nilai A-nya lebih besar dari 0 atau positif, nanti grafiknya terbuka ke atas. Atau bentuknya kayak seorang senyum ya. Seperti ini. Berarti artinya nanti ya nilai Y-nya berarti ekstrimnya minimum ya. Kalau A-nya nanti kurang dari 0 atau negatif, berarti grafiknya akan terbuka ke bawah. Berarti kayak orang murung ya. Nanti nilai Y-nya berarti Y ekstrimnya adalah maksimum. Nah, terus itu kalau misalkan kita lihat dari nilai A ya. Oke, kalau kita melihat nilai dari A dan B, jika tanda nilai A dan B sama, yaitu mungkin sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri atau disingkat Saki ya. Jadi dia di sebelah kiri ya ininya apa namanya kayak nilai titik ekstrimnya itu di sebelah kiri atau di X negatif ya. Tapi kalau nilai tandanya, tanda A sama B berbeda, mungkin A-nya positif atau B-nya negatif, atau kebalikannya, nanti titik ekstrimnya itu di sebelah kanan. Ya. Atau ini disingkat jadi BK ya, beda kanan gitu ya. Kalau ini Saki sama kanan, nilai A dan B-nya. Terus kalau kita nilai dari nilai C, nah nilai C ini akan lihat nanti dari titik potong sumbu Y-nya ya. Kalau Y-nya lebih dari 0, berarti nanti titik ininya, perpotongan ininya di titik 0 komanya itu berarti di Y positif. Ya. Tapi kalau nanti C-nya negatif, berarti titik potongnya nanti di Y yang negatif. Nah, terus selanjutnya kalau dilihat dari nilai D atau diskriminan, ya kalau D-nya ini, aduh nggak kelihatan ya. D dulu. Oke. Kalau nilai D-nya lebih besar dari 0 dan juga A-nya lebih besar dari 0, nanti pertama terbuka ke atas ya, dan dia nanti memotong di 2 titik. Begitupun juga sama, kalau A-nya kurang dari 0, tapi terbukanya ke bawah, nanti memotong 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, nanti menyinggung ya. Jadi menyinggung sumbu X. Kalau dia kurang dari 0, berarti nanti dia tidak menyinggung sumbu X.
Nah, gitu aja. Jadi kalau diskriminan itu adalah dia lebih ke apakah memotong di 2 titik ya. Seperti itu kira-kira. Nah, terus ada tentang definite positif. Artinya nilai Y selalu bernilai positif ya untuk setiap X. Itu jika syaratnya adalah D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Terus ada kurva disebut definite negatif, artinya nilai Y itu selalu bernilai negatif untuk setiap X. Di sini adalah D-nya kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Jadi bedanya di sini adalah si A-nya doang ya. Kalau definite positif, A-nya pasti lebih dari 0. Kalau definite negatif, A-nya kurang dari 0. Nah, tapi nilai D-nya itu juga dia kurang dari 0 ya. Terus menentukan fungsi kuadrat. Jadi kalau misalkan diketahui titik X1 sama X2 ya. Nah, maka nanti kita bisa menghitung nilai Y-nya adalah A dikali X min X1 dikali X min X2. Di mana A-nya itu adalah sama dengan C per X1 kali X2. Seperti itu. Terus kalau misalkan dia diketahui titik puncak ya atau titik ekstrim adalah P, Q ya. Jadi X-nya X simetrinya P, Y ekstrimnya Q dan juga mungkin diketahui satu titik ya, yaitu X1 Y1, maka nanti fungsi kuadratnya adalah sama dengan Y sama dengan A dikali X min P kuadrat tambah Q. Di mana nanti A-nya ini adalah Y1 min Q per X1 min P kuadrat. Seperti itu. Nah, kira-kira kayak gini ya. Ini tentang fungsi kuadrat. Kebayang nggak? Ke soal kali Kak. Enggak soal aja ya. Oke, nomor ini 21. Oke, diketahui grafik fungsi kuadrat f memotong garis y sama dengan 4 di titik 1,4 dan y 5,4. Jika grafik f menyinggung sumbu x, maka grafik fungsi f memotong x sama dengan 2 di mana gitu ya. Oke, di sini adalah pertama kita tahu ya. Oke, di sini kita tahu ada nilai ininya ya, X1 sama X2 ya. X1 Y1, X2 Y2. Sama nanti grafik fungsinya memotong sumbu X. Berarti artinya nanti kalau menyinggung, diskriminannya sama dengan 0 ya. Kayak gitu. Nah, nanti kita bisa tahu lagi. Oh, Kak. Ya, halo, cek. Oke, nah ini kita bisa Oke. gambar dulu ya. Oke. Jadi di sini kita bisa tahu salah satu grafiknya ya. Jadi di sini nilai ininya 1,4, di sininya 5,4 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa tahu nanti nilai Y sama dengan A X min X1 X min X2 ya, gitu ya. X min X2. Nanti nilai Y-nya adalah sama dengan berarti A ini X min 1 ya. Sama X min 5. Gitu kan. Karena di sini X1-nya tahu. Sorry. Saya salah rumus kayaknya.
Oke, bentar. Saya salah rumus. Ini kalau misalkan dia mau motong di 2 titik ya. Jadi sebenarnya nanti kalau kita gambarkan bentuknya karena dia mau nanti menyinggung berarti di sini. Nanti kira-kira gambarnya gini ya. Oke. Di sini 1,4. Di sini adalah 5,4 ya. Oke, jadi sumbu simetri itu adalah nanti dia titik yang membagi ya, membagi sama besar. Nah, ini kan kita tahu jarak dari titik 1,4 ke 5,4 itu adalah dia 5 kurang 1, 4 ya. Berarti nanti membagi sini 2, sini 2. Oke? Berarti nanti di sini, berarti kita tahu adalah titiknya adalah sini 3,0 ya. Oke, berarti nanti rumusnya berarti pakai yang ini ya, yang A X min P kuadrat tambahkan YP ya. Gitu. Nanti ini, bukan YP tadi, Q ya. Ini P-nya 3, Q-nya 0 ya. Jadi kita masukin Y sama dengan nanti A X min 3 kuadrat ditambahkan 0 ya. Nah, tugas kita mencari A dulu ya. Jadi misalkan kita masukin titik 1,4. Berarti Y-nya 4, A 1 kurang 3 kuadrat ya. Jadi 4 sama dengan A. Ini kayak dicoba satu-satu ya, Kak? Iya, dicoba salah satu titiknya aja sih. Jadi nggak dicoba satu-satu. 1 min 3 berarti min 2 ya. Min 2 kuadrat berarti 4. Jadi nanti A-nya adalah sama dengan 1 ya. Artinya berarti nilai Y-nya kita dapetin sama dengan nanti adalah 1 ya. X min 3 ya. Nah, gini ya. X min 3 kuadrat. Kalau ditanya X-nya sama dengan 2, nanti Y-nya berapa gitu ya. Berarti kan nggak kita masukin 2 min 3 kuadrat. Berarti nilai Y-nya adalah nanti 2 kurang 3 min 1 kuadrat berarti 1. Berarti hasilnya adalah 2,1. Berarti jawabannya yang delta. Oke. Nomor 21 berarti nanti rumusnya pakai ini ya. Kayak gitu ya. Itu wajib digambar nggak sih, Kak? Atau kayak kita kan udah tahu nih 1,4 itu berarti X 1, Y-nya 4 gitu. Sebenarnya sih ini saya gambar biar tahu titik puncaknya sih. Oh gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Belum. Aku catat dulu deh. Oke, silakan. Maaf ya kalau agak berisik, lagi ada yang renovasi rumah. Nggak apa-apa, Kak. Nggak, itu kok nggak ganggu juga. Nggak kedengeran nggak sih? Kedengeran tapi nggak ganggu suara Kakak. Oke, sip.
Kalau untuk tahu titik puncak berarti harus ya kan digambar. Ya, kalau di sini karena kebetulan D-nya sama dengan 0, berarti kan dia menyinggung ya. Berarti Y-nya kan udah ketahuan 0. Tinggal kita cari nilai si X-nya aja di mana gitu kan. Oke, mau coba nomor 22? Ya, boleh. Cuek. Nomor 22 ini dia selain sumbu simetri ya. Berarti nanti bisa pakai rumus ini. Berarti D-nya bukan D. Oh, oke. X min P kuadrat plus Q. Ya, nanti P-nya kan si 4 ya. Terus katanya melalui titik 2,0 sama 0,3 ya. Berarti kamu pakai ini aja nanti. Nanti tinggal kamu cari A sama cari Q ya. A sama Q. Pakai yang itu kan? Ya, betul.
Yang X min 4, X min P kuadrat itu berarti X min 4 kuadrat. Ya, betul. Jadi Y sama dengan A min X min 4 ya. Kuadrat plus Q. Selanjutnya nanti kamu masukin 2,0 sama 0,3 untuk mencari A sama Q ya. Dua-duanya. Ya, masukin dua-duanya. Eh, 2,0 kan berarti A2 min 4 kuadrat, Kak. Ntar Y-nya 0 ya. Iya, sama dengan ya A2 min 4 kuadrat. 2 kurang 4 berarti min 2. Min 2 kuadrat berarti 4 ya. Jadi ntar 4A plus Q ya. Min, ya 4A. 4A. Oke, ini yang pertama. Terus selanjutnya adalah Selanjutnya berarti yang 0,3. ya masukin 0,3. Berarti minnya sama 0 kurang 4 min 2. 16A min 3. Berarti ntar ini 3 sama dengan 16A ya. 6A. Oke. Ya. Nah, ini bisa dieliminasi ya. Cari A sama Q ya. Dieliminasi. Oh, cari. Min 12A. 3 sama dengan min 12A. Oke. Q-nya berarti berapa? Q-nya. A sama Q-nya. Bentar, Pak. Ini kan min 12A. Terus dibagi 3. Min 3 sama dengan min 12A. Oke. Ya. A-nya adalah Bagi 3 berarti min 4. A-nya 3/12 ya. Berarti 1/4 ya. Bukannya bisa dibagi 3 kali juga ya? Kan min 3 per min 12 harusnya kan. Pembagiannya. Ya kan ya.
Min 3 per min 12 kan? Berarti A-nya 1/4. Iya, min 3. Oke, terus kita cari Q. 0 sama dengan 4 kali 1/4 plus Q ya. 4 kali 1/4 coret, berarti Q-nya adalah min 1. 1. Nah, Oh, tanya berarti titik puncaknya min ordinat 1. tidak puncak. Berarti tanya Q ya. Berarti Q sama dengan min 1. Berarti jawabannya yang B. Oke. Oke, kayak gitu. Mencoba nomor 23. Oke. X0 min Y0. Oke, jadi ada grafik melalui titik min 1,1 dan memotong garis Y sama dengan 8X plus 7A di titik X0 Y0. Dengan X0-nya itu adalah kurang dari 0. Berapakah nilai X0 min Y0? Oke, kerjaan pertamanya kan kita nggak tahu nilai A ya. Berarti kita cari A-nya dulu nih. Kita masukin dulu ya. Karena kan di situ diketahui min 1,1, berarti X-nya min 1 ya. Y-nya 1 kan. X-nya min 1, Y-nya 1. Berarti kita bisa tahu nilai A. A-nya 3 nih. A-nya berapa? 3? Kan ini 1, ini 3, ini min 5 ya. Oke, berarti A-nya adalah min 3. Oke, kalau memotong itu berarti kan nilai Y-nya sama ya. Berarti nanti kita anggap 3X kuadrat plus 5X min 3 itu sama dengan kayak yang ini ya, 8X 7 kali min 3 berarti min 21. Nah, berarti ini kita bisa pindahkan nanti jadi fungsi kuadrat ya. Baru nanti kita faktorkan. Gitu. Yang 8X min 21-nya itu. Ya, ini pindahin ya ke kiri ya. Jadi kan ntar Jadi ini 3X. 8X plus 21.
Berarti 3x0 kuadrat min 3x0 min 18. Oke. Jadi itu berapa nanti? 3, berarti x0 kuadrat min x0 6. X kuadrat min X plus 6 ya. Oke, X0 sama dengan 3 atau min 2. X sama dengan 3 sama min 2 ya? Iya. Kan katanya X-nya kurang dari 0, berarti kita pakai X min 2 aja nih. Nah, kita masukin ke Y-nya ya. Boleh ke yang ini atau boleh yang sini sama aja. Misalkan ke yang sini ya, 8X min 21. Berarti kan Y-nya adalah sama dengan 8 kali min 2 berarti min 16 ya. Min 12 min 21. Bentar, ini emang kayaknya salah ya pemfaktorannya ya. Tiga X kuadrat. Min 6 bukannya, Kak? Iya, makanya saya salah. Tapi min 3 plus 21 kan wait. Kayaknya harusnya 8x plus 21 yang di setelah iya, sama. ini A-nya 3 ya. Saya salah ya. Iya, benar-benar. Sorry. Berarti ntar ini min 6 ya. Oke, berarti ini tadi benar ya. X-nya 3 sama X-nya min 2 ya. Berarti 8X plus 21. Berarti Y-nya adalah sama dengan 8 kali min 2. Berarti min 16 tambahkan 21 ya. Berarti nanti min 5 ya. Min 5 plus 5, sorry. Nanti berarti X0 kurang Y0 berarti tinggal min 2, min 5. Berarti hasilnya nanti adalah min 7. Jawabannya B ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Masih nyatet sebentar. Oke, apa-apa. Saya ambil minum dulu ya. Ya udah. Oh ya udah. Oke.
Oke, kita lanjut. Iya, Kak. Oke, kita lanjut ke satu lagi tentang sistem persamaan linear dan kuadrat ya. Jadi ini lebih gabungan antara persamaan linear sama persamaan kuadrat. Oke, kita coba dari yang kemarin terakhir ya, 2021 deh. Yang kemarin dapat ini nggak? Lupa. Lupa. Oke, jadi Ini ada kan? ya ini tahun kemarin. Iya. Oke, jadi lupa deh, Kak. Jika Ini sistem pasti sih dapat ya. Itu kan basic ya. Iya, ini basic. Nah, yang saintek ya, tapi basic. Jika sistem persamaan min X plus AY sama dengan 1, BX kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5, memiliki persamaan 1,2, maka penyelesaian lainnya adalah berapa gitu ya. Ini artinya X sama Y ya. Jadi kita bisa masukin dulu nih X sama Y-nya, kita cari nilai A sama B. Nah, berarti nanti ini kita masukin min 1. Berarti min 1 plus A sama dengan 1 ya. Terus yang ini B, berarti min 1 kuadrat berarti B. Oh ini 2 ya, sorry. Berarti A 2A ya. 2 kuadrat berarti plus 4 sama dengan 5. Berarti kita dapat nilai A-nya berarti 2A sama dengan 2. Berarti A-nya nanti 2 bagi 2 ya. Berarti 1. Ini B-nya kita dapat berarti nanti 1. Oke, berarti nanti persamaannya adalah min X plus Y sama dengan 1. Terus di sini nanti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Kayak gitu kira-kira. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa bikin kayak tadi nih. Misalkan Y sama dengan X-nya kita pindahin ya. Jadi X plus 1. Nah, ini kita masukin ke sini ya. Jadi ntar X kuadrat plus X plus 1 kuadrat sama dengan 5. Nah, berarti nanti gini ya, X kuadrat plus X kuadrat plus ini kan kalau dikuadrat nanti jadinya 2X plus 1 ya. Sama dengan 5. Oke, nanti jadinya 2X kuadrat. Ini plus 2X. Ini 5-nya pindahkan, berarti 1 kurang 5 nanti min 4 ya. Sama dengan 0. Oke, kalau kita bagi 2, jadinya nanti X kuadrat plus X min 2 ya. Sama dengan 0. Oke, kalau kita faktorkan, berarti nanti kali jadi min 2 dijumlahkan jadi X. Berarti plus 2 kali X min 1 ya. Gitu ya. Ntar dapatnya X-nya adalah min 2 atau X-nya sama dengan 1. Nah, tadi kan X-nya 1,2 ya, berarti udah dapat. Berarti X yang lainnya adalah si min 2 ya. Berarti kita bisa masukin nih, Y sama dengan X plus 1. Jadi X-nya kita masukin min 2,
plus 1 ya. Berarti Y-nya nanti adalah min 1. Artinya X yang lainnya ada X Y yang lainnya adalah berarti min 2, min 1. Berarti jawabannya nanti adalah yang A. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Halo, cek. Halo Kak, lupa unmute. Oke. Nggak ada pertanyaan, aku lagi sambil chat. Jadi ini ada persamaan linear itu yang atas, yang bawah persamaan kuadrat gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa Iya. gabungannya gitu kan maksudnya. Oke, mau coba nomor 45. Kira-kira sama sih. Oke Kak. Aku kurang dari 0 ya. Oke, silakan coba. Kak, kalau yang X sama dengan 2X sama dengan 1 itu apa? Yang mana? Yang itu tuh. Itu opsi. Yang ini min 2X plus Y. Oh. Enggak jadi deh. Ini masih soal juga, bukan opsi jawabannya. Enggak, bukan. Enggak jadi. Aku Jadi enggak scroll ke bawah.
KX kuadrat sama dengan 1, benar nggak? X kuadrat sama dengan 1. Dapatnya kamu dapat X-nya gitu ya? X kuadrat sama dengan 1 ya? Iya, tapi nggak tahu benar apa enggak. Berarti dapat X-nya berapa? Ini kan kalau pertama 2X-nya kita pindahin ya. Jadi nanti tinggal X kuadrat plus Y-nya kita ganti substitusi dengan 2X plus 1 ya. Sama dengan 4. Jadinya nanti X kuadrat plus 2X min 3 ya. Sama dengan 0. Oke, berarti nanti difaktorin jadi berapa? X sama dengan 1, X sama dengan 2. Plus 2 sama 1. Ini kalau 3 nih. 3 1 ya, sama 2. berarti plus 3 sama min 1 ya. Iya, ya. X plus 3 sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 3, X sama dengan 1. Oke. Nah, terus dibilang kan penyelesaiannya A, B ya. A-nya kurang dari 0. A itu yang X ya. Berarti ntar A-nya ini ya. A-nya min 3 yang kita pakai. Oke. Berarti nanti Y-nya sama dengan kita masukin X-nya min 3. 2 kali min 3 berarti min 6. Min 6 tambah 1 berarti min 3. min 5. Gitu. Berarti ntar B-nya min 5. Masukin ke yang X kuadrat plus Y itu. Ya, boleh. Kalau saya masukin yang dulu kan, Kak? Boleh iya. disubstitusi dulu. Sama aja sih, Kak, hasilnya juga. Ya, hasilnya sama aja memang. Ya, sama dengan min 5. Oke, 2A min B. 2 kali. A-nya X, B-nya Y kan? Iya, A-nya X, B-nya Y. Min 6 plus 5. Min 1. Oke, jadinya min 1. Kayak gitu ya, paham ya? Oke, kalau mau coba gimana ya? Terakhir deh nomor 43 deh. Oke. Bentar ya Kayla ya. Iya ya, Kak.
Halo, Kak. Halo, Kak, tes. Halo, Halo ya. bisa nggak? Bisa tapi panjang banget. 4y kuadrat min 16y plus 16 min 4y plus 2y kuadrat plus 3y kuadrat plus 8 terus min 5y kurang 4 ya 4y min 5y kurang 4. Benar nggak tuh? Panjang. Oke, Jadinya jadi berapa? disederhanain nih, Kak. Jadinya berapa? Ini kamu Aku ganti jadinya Y 9y atau ganti kuadrat. X? Ganti X ya. Jadi berapa? 9y kuadrat Min 29y plus 20. Oh iya, betul. Jawabannya betul. Nah, Terus tinggal, kalau difaktorin gimana? 29 sama 20 itu berapa? oke, berarti ini kan kalau kita faktorin 9y, ini berarti nanti y ya. Berarti nanti kalau 20 itu kan bisa 20 kali 1 atau 4 kali 5. Tapi lebih cocok kayaknya nanti 20 sama 1 ya. Ini 1, ini 20. Soalnya kan nanti 9y kali 1 kan 9y. 20 kali y berarti 20y. Nah, kalau ini minus, berarti kan nantinya minus 9y ya. Jadi pemfaktorannya kalau dia bentuknya kayak gitu. Berarti ntar y-nya dapat 20/9. Ini dapat y-nya adalah sama dengan 1. Nah, nanti kita pakai yang ini ya, yang bulat ya. Nah, selanjutnya kita dapat nilai X-nya deh. Kayak gitu kira-kira. X-nya 2 berarti, Kak. 4 min 2. Oke, X-nya 2 ya. Tinggal kita masukin deh. Berarti 4 min 1/3 D. Oke, sip. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini tentang fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, sama gabungan, soal gabungan ya. Kalau yang 4, 4, 4, 3 ini maksudnya persamaannya, Kak? Yang mana? 4, 4 sama 4, 3 yang tadi. 4 sama 4, 3. Ya, ini sama aja ya. Kalau yang Persamaan kan? iya, kalau yang nggak itu ada yang gambar kan? betul. Oke, kayak gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Itu aja sih paling. Oh iya, kayak yang perubahan jadwal itu. Oh Aku iya. udah bilang ke Kaleni sih. Cuma belum ada jawaban. Berarti kamu dari tanggal 25 ya. Kita tuh kan Sabtu Iya. besok. Sabtu besok tuh ada ya.
Kamu bisa pagi ya? Jumat bisa pagi. Kalau malam juga nggak apa-apa sih. Kamu coba. Kalau kakak misalnya pagi ada schedule lain. Oh iya, berarti kalau itu nanti Maret ya? Gimana Maret maksudnya? Ya maksudnya kan di tanggal 24, 25, 26 kan nggak ada Iya, tuh. iya. Heeh, Mhm. kosong. Itu kan maksud kamu kan setelah tanggal 25 kan ya? Iya. Saya matiin